Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin kami kepada beliau mengajarkan Al-Fatihah. Kita juga Nabi Muhammad SAW, dan para sahabat dan kepada beliau mudah-mudahan jadi syafaat saudara kepada masyarakat. Al-Fatihah. Kedua, kajian Al-Fatihah para ulama, para aulia, para mufassirin wal muhadditsin wal sufiyin wal muhaqqiqin fiddin, para ulama fatihin, para ahwal dan guru dan para satis dan para guru dan supaya kita dunia mudah-mudahan kita sesuatu subhanahu wa ta'ala wa sallallahu alaihi jadian kubur jadi taman di antara taman-taman surga dan jadian jurang neraka. Kemudian yang perlu sebagai murid-murid mudah-mudahan yang perlu mencari manusia ilmu pengetahuan sedekah bermanfaat akhirat. Ada yang perlu mencari keberkahan sehat walafiat jasmani dan rohani. Selalu berbuat taat dan dari berbagai macam maksiat dan munkar. Mudah-mudahan kita yang perlu mencari rezeki berlimpah barakah dari satu beribadah yang termudah sampai terminal dunia dan husnul khatimah menuju kumpul para ulama dan aulia di Jannatul Firdaus. Al-Fatihah. Setelah di parwah bina amat kesultan dari papu-papu dan balu-balu dan supaya jalan dengan dunia. Mudah-mudahan ampuni dosa salah beri masalah macam perjuangan. Kemudian si sakit-sakit dosa sehat walafiat panjang umur. Pertama sekali ketika Tuhan Muhtar Barat. Mudah-mudahan kita sehat walafiat panjang umur, Nabi pun buat penyakit dan gerti isi kesehatan dan kesempurnaan. Kemudian si pada susah dan selalu susah dan bahagia. Si kesulitan dan dicari kemurahan si musafir dan rezeki dari masyarakat bermanfaat di akhirat. Kemudian kita berbagai macam fitnah dan bala selalu pada terlindung daripada segala macam kesusahan dan godaan. Lalu kembali ke halaman dalam keadaan membawa ilmu masyarakat bermanfaat di akhirat serta harta berlimpah di barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ذرية الرحمن المصطفى مولانا محمد ورسول الأنبياء والمرسلين وعليه وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا من ذنب جميع المؤمنين الأحياء والأموات اللهم اغفر قلوبنا والعارفين والأنبياء المرسلين واجعلنا من علماء الأنبياء المكرمين والكرامة الأولياء الذين وانفعنا بما علمتنا من الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. قال المحدث رحمه الله تعالى موعظة أخرى روي عن أنس بن مالك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف أصبحت؟ فقال أصبحت بالله مؤمنا. قال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول موعظة حسنة أخرى. Pernyataan bagus yang lainnya diriwayatkan an Anas bin Malik daripada Sayyidina Anas bin Malik anna Mu'az bin Jabal bahwa Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu mudah-mudahan Allah ridha daripadanya dakhala ala Rasulullah SAW telah masuk ke Rasulullah SAW faqala maka dia berkata
Kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu sampai pagi ini? Bagaimana keadaanmu sampai pagi hari ini? Qala asbahtu billahi, dia mengatakan saya berpagi-pagi dengan Allah, mu'minan dalam keadaan beriman. Qala, dia berkata, inna likulli qawlin misdaqan, sesungguhnya bagi setiap perkataan itu ada buktinya, harus ada pembuktiannya. Harus ada pembuktiannya. Walikulli haqqin haqiqatan, dan sesungguhnya bagi setiap kebenaran itu ada hakikatnya. Fama misdaqu ma taqul, lalu apa bukti daripada apa yang kau katakan itu? Qala Mu'adz bin Jabal mengatakan, ya Rasulullah, ma asbahtu sabahan faqat, ma asbahtu sabahan qattu, tiadalah saya berpagi-pagi hari ini sedikit pun, illa zanantu anni la amsi wala wa ma amsaitu masa'an qattu illa zanantu anni la asbahu. Buktinya ya Rasulullah, saya tidak sampai pagi hari ini, sedikit pun tidak sampai hari ini, kecuali saya merasakan bahwa saya tidak akan bisa hidup sampai sore nanti. Begitu juga saya tidak sampai pada suatu sore, kecuali saya merasakan bahwa saya tidak akan bisa hidup sampai besok, besok pagi. Wala khutwatun khatawtu illa zadantu anni la aqbalha ukhra, dan tiadalah saya melangkahkan suatu langkah kecuali saya mengira bahwa saya tidak akan bisa menggantikan langkah ini dengan langkah yang lain. Wa ka'anni anzuru, dan seolah-olah saya memandang ila kulli amatin, ila kulli ummatin jasiyatun, kepada bahwa setiap umat itu ada jasiyatun, jasiyatun kulli ummatin, yaitu ada jasiyatun kulli ummatin tud'a ila kitabnya, yaitu ada panggilan-panggilan setiap umat yang dipanggil kepada catatan amalnya, kepada suratan amalnya. Wa ma'aha nabiyuha, dan bersamanya nabinya. Wa awsaluha, dan berhala-berhalanya. Allati kanat ta'buha, yang adalah umat-umat itu sembah akan dia, min dunillah selain para Allah. Wa ka'anni anzuru ila uqubati ahlin nar, seolah-olah saya ini memandang kepada siksa penduduk neraka. Wa thawabi ahlil jannah, dan pahala ahli surga, pahala dari para penduduk surga. Qala kad arabtu, saya sudah tahu itu. Falzim wal tarji ilal kalam, maka lazimkanlah dan kembalilah kepada ucapan al-hadithi, atas hadis, fatakulu kamu ittaqillah haitsu ma kunta, maka kau harus mengatakan takutlah kepada Allah di mana saja berada. Bapak Ibu kiraan Jumat Cijiruan, karena hadis ini sanadnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari yaitu ketuaan di Idana mengubah keadaannya dan Nabi dan persiapannya untuk menghadapi hari akhirat. Maka
Abu Dzar Al-Ghifari cerita insidennya bahwa ia ibaratkan hidup niki marah dengan si musafir dan musafir si lalu adalah musafir di akhirat. Lalu dunia ini adalah kalau yang perlu ngumpulan sewu sedikit jauh lalu musafir. Ante terlalu selamat dalam permusafiran si sangat jauh lalu. Yang ini tujuan. Berarti harusnya duit samudra. Kecuali kalau yang perlu jauh ATM ini lebih tahu yang perlu naik bank sesuai dengan ATM. Buat yang perlu buka. Niki artinya ibarat daripada yang perlu dengan keluarga. Isi masih hidup memberikan kiriman pahala kalimat thayyibah, pahala daripada sedekah dan pahala daripada amal saleh, seluruh amal saleh yang mau kiriman. Maka ini bagikan sebuah ATM yang perlu sampean dalam bentuk infak batin sekarang ini. Amal zakat batin, infak batin dan sedekah batin. Arti infak batin yang batin ini adalah dalam bentuk pahala hadiahan infak yang perlu sebenarnya keluarga sebenarnya dunia. Niki bagikan ATM niki Bapak Ibu ya arah keluarga yang perlu sendiri, kemudian arah ATM yang perlu baik dia. Ya, di bahasa daripada Abu Dzar Al-Ghifari sekiranya niki lamun yang perlu berhaji satu kali haji ini untuk mempersiapkan betapa dahsyatnya sekarang perkara-perkara sehingga ada di era pada kiamat. Sebagai satu gambaran haji ini satu gambaran daripada terberkumpul daripada masyarakat. Kemudian namun yang perlu melakukan sholat 2 rakaat di tengah malam si petang dengan kita yang perlu selain daripada Allah Ta'ala para malaikat si bertugas, maka ini adalah mempersiapkan untuk petangnya kubur. Memang sebab Ibu petang ini arah gelap dunia, arah gelap kubur, arah gelap pembangkitan, arah gelap pada masa, arah gelap penimbangan, arah gelap sirata mustaqim. Masing-masing daripada kegelapan itu yang perlu sedikit dengan sinar termasuk yang perlu ngaji ini jadi sinar untuk menerangi kubur yang perlu. Kemudian yang perlu salat berjamaah untuk menerangi gelapnya pada masyarakat. Sampai kepada gelapnya siratal mustaqim ini yang perlu usahakan dengan memperbanyak sinar waktu tiap menit di dunia. Maka kadang-kadang para ulama selalu berdoa, Allah nawwir qulubana binuril iman wa nawwir kuburana binuril Islam wa nawwir mahsyarana binuril ihsan wa nawwir mizanana binuril Quran wa nawwir siratana binuri sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niki sinar karena niki Islam niki sinar, iman niki sinar, ihsan niki sinar, kemudian Quran niki sinar, Nabi Muhammad SAW si merupakan penimpul daripada segala macam sinar-sinar hakiki, sinar asli. Maka supaya dengan malam 2 rakaat. Nah, nanti lagi dia menduit lebih daripada 2 rakaat. Itu pun merupakan sebagai sunat termasuk itu. Yang supaya wajib berbeda di tempat petang di daerah yang perlu. Misalnya
sembahyang isya yang perlu tunda sampai makan sebenarnya. Makan niki isya boleh. Isya si hampir menjelang jam siwak atau yang perlu geret. Kemungkinan yang perlu terus antara maghrib terus sampai kepada jam 12 yang perlu wirid terus dengan hanya membaca kalimat thayyibah sangat banyak sampai yang perlu istirahat setengah jam lah atau dua, tapi sejam mulai dengan jam 9:12 sampai kepada jam 11 terus yang perlu baru melakukan salat berjamaah atau salat isya sekaligus merupakan salat tahajud. Maka ini kepala ini masalah isya petang. Artinya isya mendengar dengan berdiri balik karena sahur pada istirahat. Termasuk berarti dalam 2 rakaat yang perlu gawe yaitu 4 petang artinya di tengah malam menjelang Nabi pada razid, maka ini adalah untuk menerangi keadaan yang perlu dalam kubur masa daripada Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian namun yang perlu melakukan puasa masa daripada Abu Zar Al-Ghifari niki adalah untuk Nabi mempersiapkan diri yang perlu menghadapi kelaparan yang kamu salih pada masyarakat masih pada yang perlu bersedekah niki pun adalah merupakan salah satu persiapan yang perlu untuk menuju akhirat. Nah, niki adalah bahasa daripada Abu Zar Al-Ghifari. Kemudian bagi niki adalah mau bisa penasaran daripada Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ia bercerita di Pak Anas bin Malik, karena Anas bin Malik ini Bapak Ibu 11 tahun berkhidmah dari Rasulullah SAW. 11 tahun. Kemudian anak petangga sesiwa anak. Si petangga sesiwa ini selaku di penghafal Al-Quran Anas bin Malik. Ya sebanyak mensyaratkan masih habis. Sehingga dia yang benar-benar kata saya dua isi pada kulit ziarah yang Rasulullah kita apa kepada Rasulullah dulu dia mana jaga kepada di rumah mentelah bertuan marah tadi mereka jawab Muaz bin Jabal apa dengar dari Rasulullah SAW coba berbagai itu dulu apa sedang dengan Rasulullah SAW. Ya Tuhan ketua ayatnya kepada si Abu Zar Muaz bin Jabal marah seniwa tadi nabinya Rasulullah SAW tiba-tiba beraib yang ketiga melemah-lemah Muaz bin Jabal yang merubah keadaan sampai melemah dengan ini maka Muaz bin Jabal berjawab, Alhamdulillah ya Rasulullah sampai makin ini kaji tetap jadi umat belum dikaji beriman dengan iman sebagus. Namun Muaz bin Jabal tak tegas Rasulullah SAW. Muaz, setiap ongkat si sugudan ke arti dalam berupa ongkat-ongkat Muaz. Apa buktinya coba? Apa buktinya sidang kejadian sebetul-betul beriman? Sehingga setiap kalimat harus diberi bukti. Sehingga arti tepat sesuai antara perkataan dimpal kenyataan. Ada tepat dan sampai menyimpang. Si kedua setiap kebenaran pasti arah hakikatnya. Hakikat kebenaran. Nah, kita coba buktikan dulu. Apa jadi tanda-tanda dari tanda si beriman sampai lewat itu? Maka marah ini menjawab Bapak Ibu, malah dijawab marah ini ya Rasulullah. Kayak gitu kita di hidup sampai lewat mungkin ini.
mereka jiwa berperasaan untuk hidup sampai lain. Mereka juga meyakini bahwa dari kaji hidup sampai lain. Saat mereka dicari hidup sampai lain, mereka yakin bahwa diri kaji hidup sampai lain. Nah, perasaan ini Bapak Ibu, ia disebut mendorong yang untuk mengamalkan sabda Rasulullah SAW. Saya mengatakan berkaitan pada masalah ekmal di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gadan. Begawianlah anda untuk memenuhi kepentingan akhiratnya. Marak-maraknya masih jemaah, marak-maraknya masih jemaah. Berkaryalah anda untuk kepentingan dunianya, marak-maraknya hidup selain ini. Secara zahir Bapak Ibu, hadis ini mengatakan, lamun yakin diri agar mati Jumat, membentang antina husnul khatimah, lalu melakukan ibadah sebagus-bagusnya dan sebanyak-banyaknya. Sepanjang nanti sepanjang yang terus paling bagus. Yang perlu beliau rezeki ada yang perlu berinfak bersedekah dan terus paling bagus. Yang perlu berzikir, beristighfar, berselawat dan baca Al-Quran dengan sebagus-bagusnya. Karena yang perlu kita mati Jumat. Niki memang di akhirat kita keanakan tamu tugara. Kemudian ekmal dunia kata isu abadan. Begawianlah untuk kepentingan dunia, marak-marak pada hidup selain lainnya. Dalam arti niki mana hidup selain lain itu Bapak Ibu, berarti kan nanti yang cukup memiliki selalu isi cukup sampai selain lain. Ada yang cukup berlian selalu untuk mendapatkan selalu hidup selain lain ini pasti yang perlu begawian. Minta rezeki dengan cara banting tulang, keras keringat. Kadang-kadang yang perlu tanpa mengenal Allah untuk mendapatkan rezeki jadi semudah hidup selain lain ini. Niki mana daripada karena kata isu abadan. Sehingga untuk dunia yang perlu masih berusaha untuk jadi semudah jelas selalu beribadah. Untuk akhirat maka yang perlu pengambilan sebagus-bagusnya marak kata tersebut kalau di tempat Jumat. Maka dari hadis ini yang perlu mendapatkan suatu pelajaran bahwa untuk akhirat yang perlu berusaha secara serius, untuk dunia pun yang perlu berusaha secara serius, walaupun memang ketentuan dunia maupun dunia ini sampun dijamin Allah Subhanahu wa taala, adapun akhirat wajib yang diperjuangkan. Yang ini termasuk prinsip daripada Ibnu Athaillah. Ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka dalilun ala intimasi qalbika. Lalu nanti memperjuangkan sesuatu jamin anta ini berubah tidak berkurang. Lalu perjuangan terhadap suatu jamin anta sendiri berubah tidak berkurang menyebabkan anta jadi terledor. Nek melakukan perjuangan untuk kepentingan akhirat sini terjamin. Akhirat ini wajibnya perjuangkan. Lalu dia lupa yang perlu gara-gara mengejar, mengusahakan dunia sebanyak-banyaknya, maka dalilun ala intimasi qalbika, ia wajib tanda aktivitas dan Buddha asal daripada Ibnu Athaillah dalam kitab fikih. Lalu apa makna dari Bapak Ibu? Silahkan berjuang untuk dunia, lalu dengan ukuran catatan dan sampai menyebabkan yang buruk melupakan akhirat. Karena Rasulullah sendiri berbahasa, laisa bi khairikum man taraka akhiratahu di dunia
wala man taraka akhirat adunya di akhirat ini. Jadi bagus dengan hanya mengejar akhirat lalu meninggalkan kewajiban-kewajibannya, isi harus terlaksanakan di dunia ini, misalnya kewajiban terhadap seniornya, kewajiban terhadap anaknya dari terlantar, kewajiban terhadap tetangga istri atau sepanjang di rumahnya, kewajiban terhadap masyarakat nusa dan bangsa, tinggalan. Jadi bagus saudara-saudara. Maka akan sangat-sangat tidak bagus adalah apabila seorang meninggalkan akhiratnya hanya mengejar untuk dunia. Maka dikira dia si gurur dan si tertipu. Maka Allah Ta'ala memang dia kemana yang perlu Bapak Ibu kira ukuran rezeki ketika menjadi salat Ta'ala. Kira setiap perlu terima lihat tahun ini, lihat tahun depan, apakah masih pada maraton si dulu atau ada peningkatan kembali ke tahun dulu atau mungkin berkurang ke tahun dulu. Dia kemana yang perlu sesudah Allah untuk Nabi. Karena ini pun adalah merupakan suatu kesempatan untuk tiap tubuh berikhtiar dan berikhtiar itu dapatkan pahala. Maka saudara-saudara, kam min a'malin tatasawwaru min a'malid dunya fatasiru min a'malil akhirati bi husnin niyyah. Wa min a'malin tatasawwaru min a'malil akhirah fatasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Betapa banyak pegawai-pegawai dunia Bapak Ibu yang merupakan di dunia, lalu akan bernilai akhirat dengan sebab bagus niat yang pokok. Misal lemak-lemak yang perlu meninggalkan Bali, meninggalkan kampung halaman, bahkan menuju suatu tempat untuk minta rezeki. Antara dari sabut yang perlu beribadah, antara dari sabut berikan yang perlu supaya menuntut ilmu, antara dari setiap perlu merawat si sakit-sakit daripada keluarga yang perlu. Maka ini adalah bernilai akhirat, namun tetap berpegang kepada nilai-nilai syariat dalam arti meta rezeki ini dia tangguh meninggalkan sekian syariat sesuai dengan ilmu fikih. Dia tidak tangguh meninggalkan ilmu tauhid karena tiap guru dengan tauhid ini akan yakin bahwa segala sesuatu sama ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan ini berkurang. Maka jadi ini ketinggalan ilmu tasawuf dalam arti namun yang belum terjaga itu bahkan jadi malapetaka yang belum berani dapat musibah wajib bersabar. Bila terjadi yang belum dari hasil usaha dikit kedip misalnya wajib terido, namun yang belum dicari duit maka wajib bersyukur. Setelah membuktikan wajib syukur dikit maka tiap perlu bersedekah. Sedekah ini sebagai tanda, karena sedekah itu sendiri merupakan tanda kebenaran. Tiap perlu betul-betul syukur atau tidak? Apakah tiap perlu betul-betul syukur dari ini? Ya kemudian sedekah Bapak Ibu jadi yang sampai beberapa kali bahwa sabar atas musibah yang menimpa dirinya Allah dan sebab kematian keluarga. Bersyukur kemudian sehingga dia perlu terpilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ujian. Bersyukur keluarga kita Islam. Buktikan syukur dia perlu dengan bersedekah. Boleh bersedekah ini ya ada istilah nyusul tanah. Namun yang dulu pertama ini kan oleh berkarat terus kadang-kadang yang perlu roh memang para istilahnya lamun arang mati keluarkan tidak baik arang kepul asap deh power sebagai tanda dengan nyahak ini ya beda kepulan asap deh power deh balik doa kau balik keluarga dunia beriak kasih ini Islam ya tidak boleh paaman binaan keluarga pada makanan. Jawaban itulah bisa Rasulullah mati kemudian perang isi megang bendera tangan kanan pelong tangan kanan sampai di imannya ini rantak iman sekali pelong anda yang biar di sini jauh biar itu terlambat di masyarakat masih musuh sampai mati dia memang mati
Rasulullah SAW mengatakan isna'u li ahli Ja'farin fa'aman. Tidak ada keluarga Ja'far makanan, baik makanan untuk dia sendiri atau untuk makanan para sahabat-sahabat si datang bertaziah. Dia sudah sedekah Ja'far itu. Ini adalah cara kepada yang Rasulullah SAW sebagai suatu yang mempersiapkan diri permusafiran secukup jauh menuju negeri akhirat. Maka yang mengaji ini adalah persiapan dan inilah persiapan paling adalah terdapat di tempat pengajian merasa terus berulang-ulang yang berpada tentang parilah pengajian ini. Sehingga para ini Bapak Ibu, lamun dia yang tunggu geng-geng para ustaz, para dai, para putra ini akan kontrol umat Islam dengan dai-dai muda daripada pengajian agama lain. Pengajian lain ini Bapak Ibu sangat gencar mendakwahkan akan agama dengan bermacam-macam cara. Lamun yang perlu ditimbang ini ada, maka kecolongan besar yang mau isi para penganjur agama lain ini menyebabkan umat Islam pada jadi murtad. Ini adalah merupakan suatu cara yang perlu. Maka oleh sebab mereka, misalnya dalam kesempatan menjadi jatuh sepanjang-panjang, maka makin jatuh sering-sering serta hadir, tidak baik dari itu ayat. Si kedua sampian, karena Rasulullah selalu berbahasa paling berbalikkan hadir Allah ibadah. Anti isi hadir di depan pengajian ini, Nabi sebenarnya anti sampian di depan sehingga hadir. Ini adalah baligo anu walau ayat. Kewajiban umat Islam untuk menyampaikan dakwah ini secara sesuai dengan kemampuan tiap orang. Hanya sekedar berpejak dan membawa Bapak Ibu pejak lalu di masjid dengan waktu pejak salat, kemudian kendaraan misalnya melakukan penyimpangan badanya soal ini atau ini ibadah ini adalah termasuk dan nanti kehendak Allah Ta'ala. Inilah yang kewajiban yang perlu. Qala qawluhu ittaqillaha tsumma kunta wallahu a'lam bis-shawab. Kalau merah di bawah itu dan gunung dan kemudian begitu waktu yang datang kita tahu dan supaya maghrib dulu dari kita semua mulai dari kemerdekaan dengan ini. Mudah-mudahan yang perlu kita dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kita selamat dunia akhirat, selamat yang perlu selamat menjadi warqomai dengan berbagai macam godaan mesti dihadapkan yang terusir dari Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.